cerita singa versi hidupnya. Ayo, sini. Kenalan dulu ya sama Otan dan teman-teman di rumah. Teman gak salah dengar kok, beneran. Ini adalah sekolah merpati pos. Sistemnya one love race atau kandang bersama. Saat lomba, mereka akan diterbangkan jarak jauh dan garis finishnya di kandang nasional ini. Ya, kembali pertandingan dimulai. Para pemain langsung berburu bola. Ya, Ronaldo nih membawa bola. Sendiri dia ke gawang lawan. Dan ya, sedikit lagi bola ke arah gawang. Sedikit lagi. Dan jepret. Gol, saudara-saudara. Kaget banget. Sob, datang kok langsung bikin jantungan sih. Kok bisa-bisanya sih kamu muncul di hadapan Otan dan teman-teman secara tiba-tiba? Pasti ada sesuatu nih. Yuk coba kita lihat awal mulanya. Singa ini baru saja keluar kandang toh. Pantas saja langsung lari ke sana kemari karena kegirangan. Kakak kameramen, hati-hati ya ngambil gambarnya. Jangan sampai kejadian tadi berulang. Karena sangat berbahaya. Teman, walau singa-singa ini berada di tempat konservasi, tapi bukan berarti kita dapat seenaknya ya. Si raja hutan ini tetap memiliki insting berburu. Jadi jangan sampai lengah deh kalau ketemu sobat hutan ini dimanapun berada. Yang membuat ia semakin mengerikan yaitu gigitannya yang luar biasa. Bahkan bisa mencapai 650 PSI yang bisa membuat daging langsung terkoyak dengan mudah. Jangankan gigitannya, auman singa saja juga sudah bisa membuat Otan merinding disco. Apalagi menurut info yang Otan dapat, auman singa bisa terdengar hingga 8 km loh. Wadidaw! Ini Otan mau dibawa kemana? Kok suasananya menyeramkan gini sih? Jangan-jangan... Ya Bunda dan si adik kecil malah happy banget sih di dalam kerangkeng. Pasti kalian belum tahu ya kita mau kemana. Sini Otan kasih tahu. Sebenarnya kita mau dibawa ke kandang singa. Tuh, kurang serem apa coba? Baru juga sampai, kita langsung tuh disambut sama sobat yang bersurai ini. Nih, Faisal Bang. Pekanin. Nah, ada dikasih. Gak usah panik ya teman, Carnivore Feeding Adventure ini aman kok. Jadi kita bisa tetap dekat dengan singa tanpa was-was. Mantul! Saat berburu di alam, singa menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam. Itulah mengapa saat daging dikeluarkan, kawanan singa ini langsung mendekat dan mencari sumber makanan. Oh iya, hewan buas ini ternyata bisa menghabiskan sampai 25 kg daging dalam sekali makan loh. Itu sama saja dengan makan 250 burger. Wah sob, pantas saja kamu lahap banget tuh makannya. Keren maksimal. Teman, kalau biasanya singa-singa ini dikasih makan menggunakan capit, kira-kira gimana ya kalau capit yang kita berikan itu kosong? Apakah mereka akan tertipu? Atau malah sebaliknya? Mirkicip, mirikiti cibi. Perhatikan teman, saat melihat capit, sobat Otan ini tetap akan mendekat.
Alasannya karena di capit tersebut masih tercium bau daging yang baru saja kita kasih tadi. Tapi setelah mereka tahu kalau tidak ada daging, singa langsung ogah tuh mendekat. Melirik pun enggak. Ah, Otan ngeprank mulu nih. Jangan jual mahal gitu dong, Sob. Saat menjilat capit yang kosong tadi, sebenarnya singa sedang mengobservasi teman. Lidah singa yang lentur dan kasar akan memberi informasi ke otak bahwa di sana sudah tidak ada lagi daging. Jadi meski aroma dagingnya masih tercium, tetap aja singa ogah mendekati capit lagi. Maafkan tim liputan yang suka iseng ya, Sob. Teman, kalau singa-singa dewasa ini terlihat gagah dan menyeramkan, kira-kira saat masih kecil gimana ya? Tapi sebelumnya, Otan mau cerita tentang surai si singa jantan ini, teman. Siapa sangka kalau surai ini memiliki beberapa fungsi loh. Selain memberi kesan yang kuat terhadap hewan lain, surai ini ternyata juga bisa menarik para singa betina. Katanya sih, semakin surainya berwarna hitam, maka kewibawaannya juga semakin bertambah. Roar! Nah, selain itu, surai singa ternyata juga berhubungan dengan nutrisi dan kadar testosteron pada singa jantan. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan otot dan kepadatan tulang, terutama saat mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Wah, memang sih dengan adanya surai, si raja hutan ini semakin gagah ya. Cakep. Nah, sekarang kita lihat masa kecil mereka, yuks. Come on. Ya ampun, ini cute banget. Lebih mirip boneka singa versi hidupnya. Ayo, sini. Kenalan dulu ya sama Otan dan teman-teman di rumah. Halo Tan, perkenalkan ini Vano, baby singa yang lahir di Taman Safari 2 Prigen. Dia baby singa jantan, umurnya 2 bulan. Setiap pagi, Vano exercise lari-lari di sekitaran rumah sakit satwa kami. Wah, lincah banget ya kamu, Sob. Otan makin gemes deh jadinya. Teman, Otan mau cerita sedikit nih tentang sobat mungil ini. Saat ini ia harus tinggal di area rumah sakit satwa dan terpisah dari mamanya. Karena saat Vano lahir, mama singa belum siap untuk merawat. Alhasil jadi terkena baby blues. Biasanya, indukan yang sering mengalami depresi adalah singa betina yang baru pertama kali melahirkan. Selain karena merasa asing dengan anaknya, para kelompok singa juga langsung menghindar dari mama singa karena juga merasa asing. Nah, kondisi ini akan membuat mama singa semakin stres dan tentunya bisa membahayakan sang anak. Makanya kalau bayi singa dalam waktu 2 jam setelah kelahiran dijauhi oleh sang induk, para kiper akan langsung mengamankan bayi singa ini. Eits, tapi tenang, di sini Vano aman kok karena bersama para kiper yang setia merawatnya. Duh, anak pinter. Bayi singa yang baru lahir tanggal 8 Februari 2024 ini belum bisa makan daging, teman. Karena pencernaan mereka belum bisa mengolah protein hewani dalam bentuk daging. Nah, oleh sebab itu, Vano diberikan susu karnivor oleh para kiper. Teman, susu yang diberikan bisa mencukupi segala kebutuhan protein dan lemak si raja hutan mungil ini. Kebutuhan mereka terhadap protein dan lemak memang sangat tinggi karena anakan singa ini masih dalam masa pertumbuhan. Tapi sebelumnya, Vano kan tadi sudah minum susu. Itu artinya sekarang Vano harus bobo siang. Agar tidak merasa sendirian di inkubator, Vano diberi teman boneka jerapah ini. Maklum saja, anakan singa sebenarnya masih butuh teman dan perlindungan. Jadi diharapkan si boneka ini bisa membuat Vano lebih tenang dan nyaman saat boci, alias bobot siang. Kok malah Otan yang ngantuk sih? Tunggu, Paman! Stop! Paman ngapain sih bawa daging segala? Udah gitu masuk ke kandang singa lagi. Ini sih namanya nyari masalah.
kan salah satu enrichment yang dilakukan tim Safari Prigen untuk singa-singa yang ada di sini, teman. Tujuannya apalagi kalau bukan supaya Sobat Totan ini melakukan exercise dengan banyak bergerak. Jadi kerjaannya jangan cuma makan tidur terus ya. Nggak bagus tuh buat kesehatan kalian. Oh ya teman, daging sengaja diselipkan di setiap celah lokayu agar singa nggak gampang meraihnya. Karena singa termasuk hewan paling cerdas di antara keluarga kucing besar lainnya. Aktivitas bermalas-malasan seperti ini dalam waktu lama membuat singa jadi nggak sehat karena obesitas. Wah, deras banget ya hujannya teman. Loh, kok malah pada kabur sih? Ternyata meski tubuhnya sangar, suaranya menggelegar, tapi kalau udah ada hujan, ya bubar. Bila dibandingkan dengan harimau, singa memang jauh lebih takut dengan air, teman. Di habitatnya, air cukup sulit untuk ditemui, sehingga ia tak terbiasa jika tubuhnya harus basah. Berbeda dengan harimau yang habitatnya memiliki banyak sumber mata air. Selain karena nggak terbiasa, air dikhawatirkan bisa menghilangkan aroma lingkungannya. Kalau udah begitu, mereka akan sulit untuk mengenali satu sama lain. Makanya saat hujan, secara naluri, mereka pasti akan langsung meneduh tuh. Wah, samaan dong kita sob. Tos dulu ah. Wuhuu, Bunda lagi jadi pengendali Sobat Totan yang lagi latihan terbang ya. Kanan, kiri, kanan lagi bun. Iya. Bunda ahli banget jadi guru terbang. Teman di rumah penasaran gak? Kok Bunda jadi bisa mengendalikan sobat-sobat Totan ini? Coba Om Editor, putar ulang videonya. Totan mau lihat kejadian sebelumnya. Wah, Bunda sama Mas Dolan mau kemana tuh? Pokoknya kamu tak sekolahin. Biar pintar, biar jadi juara. Ini Mas Dolan yang mau sekolah, Bun. Sekolah aja kok sampai diantar Bunda segala sih? Mungkin karena namanya Mas Dolan doyannya main terus kali ya? Ini nih sekolahnya. Pokoknya kalau udah sekolah di sini, kamu pasti pintar. Mana sini yang mau disekolahkan mana? Nah, ini Pak, ada 4 ekor. Ya ampun, Bun. Kirain Mas Dolan yang mau sekolah. Ternyata sobat-sobat Totan toh. Walah, ini toh yang namanya kandang nasional. Jadi di kandang ini, seluruh merpati dari penjuru daerah dititipkan untuk belajar, teman. Di sini mereka akan belajar mengenali posisi rumahnya untuk kemudian nanti diajak lomba terbang jarak jauh dan kembali ke sini. Tan, sekarang kita mau coba terbangin merpatinya ya, Pak? Iya. Ayo mana sana? Kalau ambil tempat ya. Ayo Tan ke sana. Ayo, pada semangat dong latihan terbang hari ini. Latihan kali ini ringan kok, cuma latihan ngawang di sekitar kandang. Langitnya cerah, udaranya sejuk, angin sepoi-sepoi. Ratusan merpati di sini sudah terlatih untuk terbang jauh, tapi bertahap. Teman gak salah dengar kok, beneran. Ini adalah sekolah merpati pos. Sistemnya one love race atau kandang bersama. Saat lomba, mereka akan diterbangkan jarak jauh dan garis finishnya di kandang nasional ini. Berbeda ya dengan balap merpati kandang sendiri yang garis finishnya di kandang masing-masing. Mereka akan dilatih dari usia 2 bulan. Sebelum bisa terbang, sampai bisa terbang dan semakin lama terlatih, mereka akan merasa betah atau homing di kandang ini. Sekolah ini berlangsung selama 8-9 bulan per sesi. Dengan Rp750.000, para owner bisa menitipkan merpati untuk melatih kemampuan terbangnya di sini. Tenang aja, jarak tempuhnya bertahap kok. Dari jarak pendek, puluhan, sampai ratusan kilometer.
Di akhir sesi, mereka juga akan mengikuti ujian akhir dengan jarak tempuh terbang 450 km. Merpati di sini aja tertib. Mau makan aja harus dipanggil pakai yang merdu-merdu gitu. Dipanggil, aduh, tuh seru bapaknya pinter nggak pakai peluitan, peluitnya tangannya gini. Udah nggak bisa kan? Wes, ternyata siulan paman ini benar-benar TOP. Lihat aja, sobat-sobat Totan langsung pada menghampiri wadah pakannya. Biasanya mereka dikasih makan setelah selesai latihan terbang. Hitung-hitung isi tenaga lagi ya, Sob. Tan, kalau mereka udah capek, kira-kira udah terbang 1 jam nih ya, mereka otomatis pada turun nih. Oh iya, bener tuh pada turun. Om editor, tolong kasih slow-mo dong. Sobat Totan dengan nomor penerbangan M3R Pati segera landing. Mohon kosongkan jalur. Terima kasih. Sip, mantap. Mendarat dengan sempurna semua. Loh, Sob. Latihan terbangnya udah dimulai lagi tahu. Wah, rupanya ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Bukannya fokus belajar, malah curi-curi PDKT kamu, Sob. Lihat teman, si jantan kayak so gagah gitu membesarkan tubuhnya sambil mengejar sang betina pujaan hati. Papa terus! Di sekolah merpati ini, jantan dan betina memang digabungkan karena mereka memiliki kemampuan terbang yang seimbang, teman. Makanya tak heran ada juga yang malah mencari pasangan. Selain beristirahat di atas atap, seringkali merpati mendarat di tanah. Ternyata mereka punya kebiasaan unik loh, yaitu mematuki batu-batu. Katanya sih mereka mengambil mineral yang ada di batu atau rerumputan untuk asupan energi. Ini seger bener tuh. Paman biasanya menyiapkan wadah air seperti ini untuk merpatinya minum dan mandi, teman. Dengan minum atau mandi begini, mereka akan menurunkan suhu tubuhnya, teman. Karena kalau sampai mereka kepanasan, mereka bisa saja mati mendadak. Tapi tenang, naluri mereka cukup tajam kok. Mereka akan buru-buru mencari air kalau sudah terlalu panas berolahraga. Siulan merdu berbunyi. Tandanya kelas terbang sudah selesai. Ayo, masuk lagi ke dalam kandang. Teman, ada yang peka dengan bunyi siulan tanda keluar dan masuk kandang? Keduanya berbeda loh. Hebatnya merpati bisa mengenali dan paham perbedaan siulan dari paman. Waduh, mereka pada pinter-pinter. Langsung satset masuk kandang. Merpati pos memiliki daya ingat yang kuat dan penglihatan jernih. Kedua matanya pun memiliki jaringan berisi kandungan mineral besi. Ini yang jadi kunci suksesnya menentukan arah. Hei, yang masih di atas atap, ayo pada turun masuk kandang. Tadi kan sudah lihat latihan terbangnya. Sekarang Otan mau kasih tunjuk ruang kelas murid-murid sekolah merpati nih. Yap, kotak-kotak ini anggap aja seperti bangku di kelas atau tempat istirahat sobat Otan. Ternyata posisi kotak ini jadi bahan rebutan juga loh. Tan, ini ada nih. Kata kepala sekolahnya, sekolah merpati ini tuh, mereka yang di atas itu yang sudah punya mental juara. Tuh, yang di atas tuh. Total kotak di kandang ini kapasitasnya muat 2.500 ekor merpati. Biasanya sekali sesi terisi 1.300 sampai 1.600 ekor. Setiap merpati juga punya identitas dalam bentuk ring yang dipasangkan pada kakinya. Khusus merpati pos, selain ring, mereka juga dilengkapi GPS untuk mendeteksi keberadaan mereka terutama saat lomba. Alat ini terhubung dengan electronic timing system untuk merekam data waktu kedatangan merpati.
dibekali latihan terbang dan pakan, selama bersekolah, merpati-merpati ini kesehatannya terjamin. Waktu 2 bulan pertama, merpati pos akan mendapatkan vaksin dan booster. Rileks aja sob, supaya kamu terhindar dari berbagai penyakit dan virus. Oh iya teman, merpati pos dikenal cerdas untuk tahu di mana lokasi rumahnya meski diterbangkan dari jarak jauh sekalipun. Nah, ternyata hal ini bisa menimbulkan hal tidak terduga loh. Tuh kayak si paman yang baru beli merpati juara. Wah, baru beli. Mahal nih. Walah, kabur. Waduh, mana nih kok nggak pulang-pulang burungnya? Jangan-jangan pulang ke rumah yang jual kemarin nih. Kalau membeli merpati pos yang sudah paham di mana lokasi rumah lamanya, dia perlu waktu yang lama untuk mengenal rumah barunya. Salah-salah kalau diterbangkan, dia tetap saja balik ke rumah lamanya. Yang bener aja. Masa nggak pulang-pulang burungnya? Rugi dong. Teman, di kalangan pecinta burung merpati, nggak cuma merpati pos aja nih yang populer. Tapi ada juga loh merpati yang punya bentuk unik dan sempat viral beberapa waktu lalu. Ayo, sudah tahu siapa sobat tetan ini? Kita cekik-cekik yuk. Come on! Burung ini bukan burung jadi-jadian teman. Ini adalah burung merpati Maltese. Memang sih bentuknya beda dari merpati pada umumnya. Jika dilihat, mereka memiliki kaki yang jenjang layaknya ayam, serta lehernya yang panjang. Tegap banget ya, udah kayak anggota paskibraka. Di Indonesia sendiri ternyata banyak loh penggemar si burung Maltese ini, sampai-sampai ada komunitasnya. Sobat unik ini berasal dari Austria dan mulai dikembangkan sejak tahun 1800-an. Varietas unik ini pada awalnya diternak sebagai merpati pedaging teman. Kemudian lama-kelamaan mengalami pengembangan menjadi merpati hias yang sangat populer. Hal ini terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena tubuhnya yang sangat unik. Tak disangka banyak penghobi merpati tertarik untuk memeliharanya. Dan gak heran kalau pada akhirnya ia mendapat julukan sebagai merpati tercantik sepanjang masa. Sama dong kayak Otan, cakep! Ya, ini dia pertandingan final Liga Champions sepak bola antara tim oranye dan jabul merah segera dimulai. Kedua kesebelasan sudah siap di lapangan. Oke, kick off babak pertama dimulai. Ya, tim oranye mulai menguasai bola. Ronaldo nih sendirian bawa bola. Dan lah. Sip, wasit. Kok malah ikutan giring bola sih? Kamu kan wasit. Waduh, duh. Ya, kembali pertandingan dimulai. Para pemain langsung berburu bola. Ya, Ronaldo nih membawa bola. Sendiri dia ke gawang lawan. Dan ya, sedikit lagi bola ke arah gawang. Sedikit lagi. Dan jepret. Gol, saudara-saudara. Nah, jadi kita ganti bola yang warna biru. Gimana nih hasilnya? Kedua tim mulai melakukan serangan. Dan jup. Lah. Kok didiamin sih bolanya? Ayo, itu bola tanggung. Cepet diumpan. Oke Kania, coba masukin lagi bola putihnya. Walah, rupanya mereka ini bisa mengenali warna ya teman. Mereka rupanya tahu kalau bolanya diganti.
Meskipun penglihatan mereka buruk, tapi kalau untuk soal warna, dia bisa membedakan mana yang warna putih dan mana yang berwarna biru. Karena dari awal terbiasa dengan bola putih, maka yang akan mereka kejar tetap bola putih. Sementara yang biru akan didiamkan saja. Nah, permainan kembali seru, teman. Ayo umpan kembali bolanya. Rupanya bola digiring sendiri. Tidak ada yang mampu mengejar dan gol! Cakep! Oh iya teman, kalian pasti kenal dong dengan sobat Totan ini. Si bulat lucu ini banyak juga jenisnya teman. Bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Termasuk jenis oranda. Jenis ini berasal dari Cina dan Jepang dan paling banyak dijumpai di pasaran. Ciri khas mereka adalah benjolan atau jambul berisi air yang mirip dengan buah raspberry di kepalanya. Si oranda ini tergolong ikan yang kuat dan tidak mudah stres, sehingga sangat cocok untuk teman-teman yang baru mau mulai memelihara. Nah, yang jadi wasit ini berjenis Blackmore. Cirinya berwarna hitam pekat merata di seluruh tubuh dan matanya yang menyembul keluar. Saatnya tips Otan. Otan akan membagi tips buat kalian di rumah. Tips kali ini adalah bagaimana ikan koki menjadi jinak alias nurut sama kita. Loh, nggak percaya? Oke Kania, mari buktikan. Ini subitnya dan ini umpannya. Alat dan bahannya cukup sederhana. Ada stik balon dan pelet. Pertama, kita gunakan tongkat atau stik balon ya teman. Stik ini sangat murah dan mudah didapat kok. Di minimarket dekat rumah atau toko-toko mainan juga ada. Di ujung stik kita pasang selang udara. Baru deh kita masukkan pakan ikan dari pelet yang sudah dicampur air dan dipadatkan. Pelet yang sudah masuk di selang sambil dipencet perlahan-lahan agar pelet keluar sedikit untuk memancing si koki. Baru deh stik dimasukkan ke dalam akuarium. Tuh, si koki langsung datang teman. Dia langsung cium aroma pelet yang tadi dimasukkan di dalam selang. Nah, sekarang pelan-pelan kita gerakkan stiknya ke kiri dan ke kanan. Tuh kan, mereka mulai ngikutin kemana arah stiknya. Sama halnya dengan hewan peliharaan yang lain, teman. Mereka bisa kita ajari juga dengan pancingan makanan sebagai imbalan apabila sobat Totan ini mau melakukan apa yang kita mau. Memang gak bisa langsung jinak ya teman, butuh kesabaran juga untuk melatihnya. Tuh kan, lama-lama juga si koki mulai jinak teman. Dan berhasil. Satu lagi, tantangan apa lagi kak? Oke, berhasil. Ada satu lagi ya. Oh, Kania akan memasukkan jarinya ke dalam akuarium untuk menguji apakah koki-koki ini sudah lebih jinak atau belum. Wah, mereka mulai mendekat. Si koki-koki ini mulai mengenali jari Kania, teman. Tangan Kania mencoba untuk memegang si koki. Wah, kokinya diam saja, teman. Mereka santai aja tuh dipegang Kania. Duh, kok sepertinya mereka keenakan ya? Otan juga mau, Kak. Nah, selain bisa jinak begini, koki juga bisa loh masuk ke dalam lingkaran. Tantangan berikutnya adalah masuk ke dalam lingkaran ini, teman. Apakah mereka akan mampu melewati lingkaran ini? Yeay, berhasil! Mereka mengikuti arah tongkat dan berhasil masuk ke dalam lingkaran. Wah, ini sih sepertinya terlalu mudah untuk Otan. Si koki maksudnya. Tapi ngomong-ngomong,
Asik juga ya bisa main bareng begini sama si Koki. Apalagi si Koki mulai jinak. Waduh, pakai dicium segala. Aduh, Otan jadi tambah mau nih, Kak.